Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Kita melanjutkan kajian kita Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah dengan bantuan syarah kitab At-Tuhfatus Saniyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Oke. Di pembahasan kali ini kita melanjutkan sebelumnya, masih bab yang sama. Kemarin musannif penulis ya pertama kali membahas dalam bukunya Muqaddimah Al-Jurmiyah adalah pembahasan tentang kalam. Kenapa kalam? Karena memang objek dalam pembahasan ilmu nahwu itu adalah kalam, kalamul arabi seperti itu ya. Jadi memang buku nahwu hampir semua buku nahwu itu pembahasan yang pertama kali dibahas adalah tentang kalam dan juga yang lain atau seperti kalimat dan yang lainnya. Baik, kemarin penulis sudah memberikan kepada kita dengan syarahan ini atau fotosannya bahwa sesuatu itu bisa disebut kalam apabila memenuhi 4 syarat ya. Kemarin juga kita bahas kalam dari tinjauan bahasa dan juga tinjauan istilah. Dan yang dimaksud dalam ilmu nahwu itu adalah al-kalam menurut istilahi gitu ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ada 4 ya syarat sesuatu itu bisa disebut kalam. Yang pertama harus lafal, yang kedua adalah murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat adalah bil wada'. Lafaz itu maksudnya suara yang terkeluar dari mulut yang mencakup huruf jaya, yang kedua adalah murakkab tersusun dari minimal 2 kata dan lebih ya. Baik itu tersusunnya secara hakikat memang ada fisik lafaznya ataupun yang secara tersirat, secara takdir gitu namanya. Nah, terus yang ketiga adalah mufid atau yang memberikan faedah yang sempurna, yang dimana pendengar itu tidak menunggu lafaz yang lain. Nah, yang keempat adalah bil wada', artinya adalah perkataan tersebut memang digunakan oleh orang Arab. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas di sini aqsamul kalimah, pembagian kalimat. Jadi kalam itu komponennya apa aja sih? Yang bisa membentuk kalam itu komponennya apa aja? Nah, kemarin di sini akan kita bahas aqsamul kalimah, pembagian kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kotak ini matannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa aqsamuhu salasatun. Dan macam-macam kalam itu ada 3. Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Yang pertama ism, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah harf tapi yang mengandung makna. Oke. Di sini ingin saya berikan catatan. Di sini kan wa aqsamu salah satu. Pembagian kalam itu ada 3. Ini sebenarnya perlu dikoreksi. Di sini bukan pembagian kalam tapi pembagian kalimah sebenarnya ya. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, yang namanya isim fi'il harf itu bukan kalam tapi kalimah. Dan kalimah dan kalam itu berbeda. Begitu ya. Jadi ini sedikit koreksi ataupun sedikit catatan yang perlu disampaikan. Karena kalau pembagian kalam nanti di pembahasan balaghah beda lagi. Ada kalam khabari, ada kalam insya'i itu beda lagi. Tapi adapun yang dimaksud dengan matan di sini isim fi'il harf itu maksudnya adalah kalimah bukan kalam. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke syarahnya. Insyaallah jelas ya. Oke. Baik. Jadi yang namanya kalam Arab yang kita dengar percakapan orang Arab, yang kita dengar dalam setiap kajian, bahkan yang kita baca dalam kitab-kitab Arab, kata dalam bahasa Arab itu nggak terlepas dari 3 hal. Nggak terlepas dari 3 hal ini. Yang pertama adalah ism, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf. Cuma 3 ini saja. Nggak ada yang lain. Kemungkinan cuma 3 ini saja. Gitu ya. Baik. Pembahasan atau pembatasan 3 kalimah ini dari mana? Ini dari ijma ya, dari ijma para ulama nahwu. Jadi mereka berijtihad, mereka mencari kalam-kalam Arab, baik dari Quran, baik dari dalam syair maupun syair-syair maupun perkataan orang Arab, ternyata nggak terlepas dari 3 ini. Kalau nggak isim, fi'il atau harf, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa itu ism, apa itu fi'il, apa itu harf, dan apa contohnya.
Seperti biasa kita bahas pertama adalah isim ditinjau dari bahasa. Isim secara lugatan, secara bahasa itu adalah madalla ala musamma. Madalla ala musamma. Artinya adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sesuatu. Suatu kata yang menunjukkan kepada sesuatu. Misalkan kalau saya sebut kolam. Kolam gitu ya. Nah, itu isim. Dimana ketika saya menyebutkan kolam, maka itu menunjukkan sesuatu yang namanya sesuatu ini namanya kolam ini sesuatu. Ketika saya sebut kolam, nah itu adalah menunjukkan bendanya ini. Ketika saya sebut Alkitab, itu isim. Ya, itu adalah isim. Kenapa? Karena kalau isim saya sebutkan kitab, yang dimaksud adalah yang ini, menunjukkan kepada bendanya ini, Alkitab. Ini isim ya, kata yang menunjukkan kepada satu benda. Nama lah kalau bahasa kita ya. Ini isim. Adapun secara istilahan, dalam ilmu nahwu, ulama nahwu bahwa yang dimaksud dengan isim itu ini. Kalimatun adalah sebuah kata dallat ala ma'nan fi nafsiha. Adalah sebuah kata yang ia punya makna pada kata tersebut. Jadi dia dalam kata tersebut sudah punya nama, artinya tidak butuh yang lain. Dia sudah berdiri kari gitu ya, sudah independen gitu, sudah punya makna. Walan taktarin bizaman, dan tidak terikat dengan waktu. Dia tidak masuk durasi waktu di situ. Gitu ya. Jadi 2 poin di sini, kata yang punya makna dan dia tidak terikat dengan waktu, tidak masuk durasi waktu. Maksudnya contoh misalkan seperti Muhammadun, itu Muhammad punya makna, itu nama seseorang gitu ya, makna nama seseorang. Terus yang kedua, dia tidak terikat waktu, makanya terjemahnya itu nggak mungkin telah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad, itu nggak ada, gitu ya. Jadi nggak masuk durasi waktu di situ Muhammad. Begitupun contohnya misalkan Jamalun. Apa Jamalun di sini? Unta ya. Laimunatun, buah lemon maksudnya, ya. Aliyun itu juga isim. Nahrun, sungai. Ason, aso ini artinya tongkat. Rojulun artinya laki-laki. Tufahatun ini apel. Nah, 8 kalimat ini termasuk isim. Kenapa? Karena dia punya makna pada kata tersebut, yang punya makna pada kata itu tersebut ya. Terus yang kedua, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan waktu, tidak masuk durasi waktu di dalamnya, gitu ya. Tidak ada terjemahan telah, akan, atau sedang, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan isim, definisinya? Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah jelas ya? Jelas. Oke. Ini isim. Yang kedua, kalimat yang kedua adalah al-fi'l. Fi'il. Kalau dalam bahasa sederhananya adalah kata kerja, fi'il itu. Ya, kata kerja. Baik. Fi'il secara bahasa artinya adalah hadas. Ya. Hadas itu artinya peristiwa atau kejadian sebenarnya. Peristiwa atau kejadian. Artinya sesuatu yang terjadi itu namanya fi'il. Itu secara bahasa. Dan secara istilahan, kesepakatan ulama nahwu yang namanya fi'il itu adalah kalimatun, sebuah kata, dalat ala ma'nan fi nafsiha, yang ia menunjukkan satu makna pada kata tersebut. Jadi independen, punya maknanya gitu, ya. Jadi punya makna pada kata tersebut. Tapi di sini perlu digarisbawahi, makna di sini tidak seluruh makna ya. Artinya makna pekerjaan saja. Makanya kalau dalam terjemahnya itu ada tanda kurung pekerjaan. Kalau isim maknanya umum, nama orang, nama tempat, ya. Pokoknya seluruh makna itu ada dalam isim. Tapi kalau fi'il itu artinya adalah maknanya makna pekerjaan, makna peristiwa, makna kejadian gitu.
Jadi enggak umum. Maknanya mana pekerjaan aja. Berjalan, melihat, mendengar, dan seterusnya. Jadi fi'il itu adalah sebuah kata yang punya makna pada kata tersebut. Wa kataronat bi ahadil azminatis salasati. Dan kata tersebut itu terikat dengan satu di antara 3 waktu. Di antara salah satu di antara 3 waktu. Jadi terikat dengan waktu yang kemarin al-madi, yang sekarang al-hal, al-mustaqbal yang akan datang. Gitu ya. Jadi kata punya makna pada kata tersebut terikat dengan salah satu waktu di antara yang 3. Kemarin, sekarang, atau akan datang. Dari sini kita bisa tahu perbedaan isim dan fiil. Apa coba perbedaan isim dan fiil? Ayo. Bedanya apa? Kalau isim kata yang menunjukkan makna, tapi tidak terikat dengan waktu. Ya, kalau Kalau fiil? fiil kata yang menunjukkan makna dan dia terikat dengan waktu. Oke. Jadi perbedaan pertama, kalau isim tidak terikat waktu, kalau fiil terikat waktu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau isim maknanya umum. Pokoknya makna aja, punya makna apa aja. Makna nama tempat, nama orang, ya, nama pekerjaan termasuk dalamnya. Tapi kalau fiil itu maknanya mana pekerjaan saja. Gitu ya. Mana pekerjaan saja, perbedaannya 2 di situ. Oke ya. Dan terikat dengan waktu. Kalau masa lampau berarti kalau diterjemahkan telah. Kalau sekarang sedang. Kalau waktu yang akan datang berarti akan. Kan gitu. Ya. Oke. Itu definisi menurut istilahi. Dan fi'il dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, ini yang sudah belajar insya Allah sudah tidak asing dengan istilah-istilah ini ya. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi ini adalah madalla ala hadatsin. Adalah satu fi'il yang dimana menunjukkan satu perbuatan, satu kejadian, hadath. Waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallum. Yang dimana peristiwa tersebut, kejadian tersebut sudah terjadi sebelum berlangsungnya bicara. Contoh kalau misalnya saya katakan, saya telah minum. Nah, syarib itu misalkan, saya telah minum. Nah, itu menunjukkan bahwa minumnya saya itu sudah terjadi sebelum saya ngomong barusan. Gitu ya. Gitu ya, paham insya Allah ya. Nimtu, saya telah tidur. Nah, menunjukkan bahwa tidurnya saya itu sudah selesai, sudah terjadi sebelum saya bicara barusan. Itu fi'il madhi ya. Jadi madalla ala hadatsin, fi'il satu fi'il yang menunjukkan pada suatu perbuatan, waqa'a fi zamani alladzi qabla zamani takallum. Yang dimana perbuatan tersebut terjadi dan selesai. Ini ditambah ya, dikasih catatan kalau bisa. Di bagian yang sudah ngeprint, dikasih catatan. Yang terjadi dan selesai sebelum berlangsungnya pembicaraan. Karena kalau masih terjadi nanti masuknya fi'il mudhari nantinya. Gitu ya. Jadi fi'il madhi itu sudah selesai. Contohnya apa? Contohnya ini al-misal, kataba telah menulis. Karena kalau fi'il madhi biasanya diterjemahkan dengan telah. Absara artinya apa itu? Telah melihat. Takallama artinya telah berbicara. Wazan tafa'ala. Kalau absara wazan af'ala. Terus ishtaroka. Ishtaroka artinya telah berpartisipasi. Ini 4 ini termasuk fi'il madhi. Karena dia punya kata yang punya mana pekerjaan, menulis, melihat, berbicara, berpartisipasi. Terus yang kedua sudah terjadi sebelum diucapkan. Gitu ya. Ini fi'il madhi. Sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum soal. Ada pertanyaan?
Enggak, Ustaz. Insya Allah paham ya? Paham. Insya Allah. Oke. Terus selanjutnya jenis fi'il yang kedua adalah al-fi'lul mudhari. Adalah fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah madalla ala hadatsin, yaitu adalah satu fi'il yang menunjukkan satu perbuatan, hadas, menunjukkan satu perbuatan, yaqa'u fi zamani takallumi aw ba'dahu, yang dimana perbuatan tersebut terjadi ketika berbicara atau setelah berbicara. Jadi punya dua kemungkinan kalau fi'il mudhari. Ya, jadi perbuatan tersebut terjadi sekarang ketika berbicara, sedang berlangsung, atau setelah berbicara. Misalkan ketika saya katakan udarrisu al-kitaba al-muqaddimah al-ajrumiyah. Saya katakan saya sedang mengajar kitab al-ajrumiyah. Ini menunjukkan sekarang kan? Karena memang sekarang nih, jadi berlangsung berbarengan. Ketika saya berbicara, saya melakukan hal tersebut seperti itu. Atau yang akan datang. Jadi punya dua kemungkinan fi'il mudhari. Bisa sekarang atau bisa akan datang. Kalau sekarang maka diterjemahkan sedang, seperti yaktubu, sedang menulis. Atau kata tersebut kalau ternyata maknanya yang akan datang maka akan menulis gitu. Yubsiru, sedang melihat atau akan melihat. Yatakallamu, sedang berbicara atau akan berbicara. Yashtariku, itu sedang berpartisipasi atau akan berpartisipasi. Jadi punya dua kemungkinan waktunya, sekarang atau akan datang. Dan itu bisa kita tentukan apakah sekarang atau akan datang nanti di pelajaran selanjutnya. Gitu ya, seperti itu. Jadi ada korinah-korinah, ada korinah-korinahnya seperti itu. Nah ini fi'il mudhari. Jadi satu fi'il yang menunjukkan perbuatan, dan perbuatan tersebut terjadi saat berlangsung berbicara atau setelah berbicara. Nah ini definisi fi'il mudhari jenis fi'il yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Insyaallah jelas ya? Insyaallah jelas, Ustaz. Oke. Yang ketiga adalah fi'il amr. Seringkali diterjemahkan dengan kata perintah. Fi'il amr. Apa fi'il amr? Fi'il amr itu adalah madalla ala hadatsin, adalah sesuatu yang menunjukkan satu pekerjaan, satu perbuatan, yutlabu husuluhu, yang dituntut, diharapkan terjadi perbuatan tersebut ba'da zaman takallum, setelah berbicara. Misalkan kalau saya katakan kepada istri saya, misalkan idhabi ila suqi, pergilah kamu ke pasar. Nah itu idhabi itu termasuk fi'il amr. Kenapa? Karena kata tersebut punya makna pekerjaan, pergi. Terus yang kedua, saya meminta kepada istri saya untuk pergi, untuk melakukan hal tersebut setelah saya berbicara. Gitu ya. Itu fi'il amr. Jadi satu kata yang punya makna perbuatan, yang diharapkan, yang dituntut untuk dikerjakan perbuatan tersebut setelah berbicara. Seperti tadi yang saya katakan. Kalau saya katakan misalkan istri saya, idhabi, pergilah ke pasar. Nah, idhabi itu fi'il amr. Karena itu punya makna pekerjaan itu pergi, dan saya meminta kepada beliau untuk dikerjakan setelah saya berbicara. Itu namanya fi'il amr. Gitu ya. Contohnya seperti uktub. Artinya adalah tulislah, fi'il amr. Absir, lihatlah. Takallam, bicaralah, ngomonglah, gitu ya. Ishtarik, berpartisipasilah, ikutlah, bergabunglah, seperti itu ya. Nah ini jenis fi'il yang ketiga, fi'il amr, kata perintah, kata yang punya makna perbuatan yang diharapkan dituntut untuk dikerjakan setelah setelah berbicara, seperti itu. Nah ini definisi fi'il amr. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, nanti. Tunggu Bunda. Oke, sampai sini ada pertanyaan, insyaallah jelas ya?
Ustaz. Oke. Ustaz. Nah, ini kalimat yang kedua, ada isim, fi'il dan harf. Isim dan fi'il. Nah, yang ketiga adalah harf. Ya, yang ketiga adalah harf. Apa harf? Harf itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia banyak banget. Ada kata bantu, kata sambung, ada kata apa lagi tuh? Kata bantu, kata sambung apa sih? Pokoknya banyak banget. Tapi memang dari terjemah itu yang paling cocok memang kurang ada gitu. Baik, harf secara bahasa adalah torof, ujung artinya. Ujung atau tepi. Kalau saya katakan harful maktabi artinya apa? Harful maktabi. Meja. Tepi Apa? meja. Ujungnya Ujung meja, gitu ya. Harful jabali maksudnya apa? Ujung gunung. Ujung gunung sudah di puncaknya gitu ya. Baik. Dan itu ada dalam Quran dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Jadi minan nas ada golongan manusia man ya'budullah yang ia menyembah Allah 'ala harf di ujungnya doang. Jadi beribadah tapi ragu di ujung doang gitu. Itu ada. Ragu Itu termasuk gitu. orang munafik, Ustaz. Ya bisa jadi. Ya. Dia ibadah Islam tapi ragu dengan keislamannya. Ini agama benar apa enggak? Dia menyembah Allah tapi ini yang saya sembah beneran ada apa enggak itu? Ya. Ujung dalam surat Al-Hajj ayat 11, harf maksud taraf itu. Ada orang yang menyembah cuma di ujungnya aja. Gitu ya. Jadi secara bahasa Arab harf itu taraf. Jadi itu kemudian ya. Waalaikumsalam wasallam Ibu. Iya, Ustaz. Maaf, terlambat ya, Ustaz. Oh, enggak apa-apa Ibu. Oke. Nah, ini taraf secara lugatan. Nah, secara istilahan, harf itu adalah kalimatun, sebuah kata dalat ala makna yang ia punya makna fi ghairiha, pada kata yang lain. Maksudnya gimana? Artinya dia punya kata kalau digabung dengan yang lain begitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri sebagaimana isim dan fi'il. Itu kalau dia berdiri sendiri bisa dipahami seperti misalkan kata Alkitab. Paham nggak maksud Alkitab? Paham ya? Al-bait, al-madrasah itu isim. Paham ya? Ketika berdiri sendiri kita paham maknanya. Begitupun fi'il. Kalau zahaba, apa zahaba? Pergi. Kalau misalkan kataba, menulis ya. Jadi punya makna sendiri. Dia ketika berdiri sendiri punya. Tapi kalau harf ketika berdiri sendiri itu nggak punya makna. Misalnya kata min. Tapi kan Ustaz kita tahu maknanya min itu artinya dari. Tapi kan dari itu kita tahu min itu maknanya dari itu kan karena kita sudah hafal. Karena ketika kita praktekkan dalam misalkan ketika kita menemukan kata min ternyata tidak seluruh kata min itu artinya dari. Misalkan seperti dalam ayat tadi, wa minan nasi bukan dari manusia tapi sebagian manusia. Karena min itu artinya litab'id maksudnya, untuk menunjukkan sebagian. Nanti pas setelah ini akan ada pembahasannya. Gitu ya. Jadi nggak punya makna kecuali kalau digabung dengan yang lain. Itu definisi harf. Gitu ya. Baik, contohnya apa seperti min, ila, illa, inna, bala, laita, summa, dan al. Jadi kalau harf ini memang nggak banyak. Dia tercatat hanya 80 kata saja. Harf dalam bahasa Arab itu cuma ada 80. Yang dimana 80 ini terdiri dari 5. Yang pertama ada huruf yang terdiri dari satu huruf, seperti waw, seperti hamzah, a, seperti rubba, huruf jar gitu ya. Ada yang terdiri dari 2 huruf. Seperti misalkan min itu kan 2 huruf. Ya. Terus ada yang 3 huruf. Seperti misalkan inna itu ada 3. Hamzah dan nunnya 2 kan nunnya tasydid. Gitu ya. Nah, ada yang 4 huruf, itu lakin misalkan. Lakin, lam, alif, kaf sama nun. Lakin. Dan yang paling banyak adalah 5 huruf, itu kata lakinna. Itu cuma 1 kata aja. Gitu ya. Dan harf ini
hanya ada 80 kata saja, nggak lebih. Kalau isim paling banyak, Sementara kalau fi'il itu tidak sebanyak isim. Banyak tapi tidak sebanyak isim. Jadi kata yang paling banyak adalah isim, seperti itu. Nah, ini 3 komponen yang bisa membentuk sebuah kalam. Itu bisa isim, bisa fi'il, bisa harf. Dan ini 3 ini disebut dengan kalimah dalam bahasa, dalam ilmu nahwu seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, ada waktu 2 menit, silakan untuk tanya jawab. Kita memang kalau di syarah Al-Ajurumi ini, Muqaddimah Al-Ajurumi ini memang belajar sedikit-sedikit pelan-pelan biar lebih ini. Silakan. Insya Allah kalau babul kalam, bab tentang kalam insya Allah mudah lah ya. Nanti kalau udah bahas bab tentang i'rab, itu udah mulai itu. Harus mengernyitkan dahi itu. Ya, gitu, seperti itu. Tapi begini harapan saya ketika belajar Al-Ajurumi ini harus digandengkan dengan 2. Yang pertama dengan kajian yang sedang diikuti bahasa Arab, yang masih belajar Durusul Lughat terus ikuti ya hierarki belajarnya. Jadi Al-Ajurumi membantu Durusul Lughat membantu ini. Jadi saling membantu. Terus yang kedua, nggak cukup dengan ini ditambah dengan tafsir yang kajian dengan praktek langsung seperti tafsir dalam hari Kamis. Atau kalau ternyata waktunya sempit atau waktunya nggak cukup gitu, saya sibuk di waktu itu atau punya pekerjaan, boleh ikut kajian yang mana aja dengan ustadz yang lain, tapi belajarnya itu majelis taklimnya itu berbasis kitab gitu, buku yang dibaca gitu ya, seperti itu. Di Syaraful Haramain ada ya Syaraful Haramain, Ustaz Hamzah Nur Rahman, Ustaz Zamran dia banyak, tapi subuh habis subuh fikih dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang tafsir kita bahas satu ayat, itu kita bahas ayat demi ayat, lafaz demi lafaz seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ini insya Allah sudah ini ya, sudah pernah belajar semua ya terkait dengan definisi isim, fi'il dan harf. Seperti itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya udah paham semua. Dan kalau bisa dihafal ya. Jadi oh ya, saya lupa menjelaskan satu lagi deh. Matannya, Ustaz. Ya. Dihafalin matannya. Ya, kalau bisa semampunya aja. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jali maknan. Oke. Ini mah enggak wajib ya. Yang mau ngapal silakan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi yang penting kalaupun ngapal gitu tapi enggak ini dikit-dikit aja enggak apa-apa. Nah, di sini saya lupa menjelaskan. Wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ya. Betul ya? Tapi ada tambahan ja'ali maknan di sini. Artinya dia datang untuk satu makna begitu ya. Kenapa bisa ditambah ja'ali maknan? Kenapa enggak cukup harfun saja? Karena harf itu ada 2. Ada harfu mabnan, ada harfu maknan. Harfu mabnan ini adalah huruf yang tidak punya makna, seperti huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ro gitu ya. Nah, ada huruf maknan, yaitu huruf punya makna seperti tadi. Waw, summa, au, huruf ba, laita, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan kalam di sini, kalimat di sini adalah huruf tapi yang punya makna, bukan huruf hijaiyah itu, bukan. Paham ya? Ini sedikit catatan. Kenapa sih penulis menambahkan ja'ali maknan, gak cukup wa harfun saja? Karena tadi harf itu ada 2. Ada harf yang tidak punya makna, namanya harf mabnan, seperti huruf hijaiyah. Dan yang kedua ada huruf yang punya makna. Yang inilah huruf yang kita maksud. Harf yang kita maksud, yang punya makna seperti fi, ila, min, an, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari. Nanti insya Allah pekan depan kita sudah masuk Pak membahas isim itu ciri-cirinya apa. Begitupun fi'il dan juga harf. Nah, itu babul kalam cuma itu saja. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari. Semoga ada manfaatnya, semoga ada faedahnya yang bisa kita ambil. Ya, mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.